Coba deh dipikir, berapa kali kita scroll TikTok, Shopee, atau sosial media yang lainnya, terus kita lihat baju yang lucu, harganya murah, terus ada diskon, terus kayaknya sayang banget nih kalau nggak di check out. Kadang kita beli itu bukan karena kita benar-benar butuh, tapi karena kita melihat, oh model ini lagi tren, muncul terus di beranda atau FYP, dan harganya terasa sayang kalau dilewatkan. Aku juga pernah ada di posisi itu, dan ini salah satu contohnya. Kalau dilihat baju ini, cuma baju biasa yang biasanya dipakai kuliah sehari-hari, modelnya oke, nyaman dipakai, dan mungkin kelihatannya sama aja seperti baju yang lain yang sering kita beli. Tapi waktu aku cek seperti di slide ini, ternyata bahannya itu hampir 96% itu polyester, bisa dilihat. What? Dan itu bikin aku berpikir sebentar, karena polyester itu bukan sekedar nama bahan, dalam banyak kasus itu juga berarti plastik, yang artinya baju yang kelihatannya biasa ini ternyata sebagian besar tersusun dari bahan sintesis berbasis plastik. Dari situ aku mulai mikir, kalau satu baju aja seperti ini, lalu berapa banyak pakaian berbahan serupa yang sebenarnya ada di lemari kita dan kita pakai setiap hari tanpa sadar? Berapa banyak dari isi lemari kita yang sebenarnya tidak sesederhana itu yang kita kira? Dan kalau kebiasaan membeli baju murah, cepat, dan terus berganti ini terus terjadi, sebenarnya dampak ke lingkungan dan ke manusianya itu sebesar apa? Halo semuanya, nama saya Veda Arfana Septiana, dan hari ini saya akan membahas mengenai fast fashion, cheap clothes, expensive consequences. Oke, mengapa topik ini penting? Fast fashion sering dilihat secara sederhana. Kita melihatnya sebagai baju yang lucu, murah, mudah dibeli, dan cepat sampai. Kita melihat diskon, kita melihat tren, kita melihat model yang menarik, kita melihat barang yang seolah memudahkan kita untuk tampil baru, tapi yang sering tidak kita lihat adalah proses panjang di belakangnya. Kita tidak melihat bahan bakunya diambil dari mana, kita tidak melihat air yang digunakan, kita tidak melihat limbah yang dihasilkan, kita tidak melihat pekerja yang membuatnya, dan kita juga sering tidak melihat kemana baju itu pergi setelah kita berhenti memakainya. Disitulah masalah fast fashion sebenarnya berada. Masalah bukan hanya pada pakaian murah, masalahnya ada pada sistem yang membuat pakaian diproduksi secara cepat dan dijual juga dengan harga yang sangat murah, dipakai juga dengan durasi yang sangat singkat, lalu dibuang juga secara cepat juga. Menurut United Nations Environment Program atau UNEP, industri fashion dan tekstil menyumbang sekitar 2-8% emisi gas rumah kaca global. Dunia juga menghasilkan sekitar 92 juta ton limbah tekstil setiap tahunnya. Jadi, sesuatu yang terlihat ringan di tangan kita ternyata bisa meninggalkan jejak yang sangat besar di belakang kita. Dan di Indonesia, isu ini bukan lagi isu yang jauh, tapi di Indonesia ini sudah termasuk pasar fashion yang besar, tapi juga bagian penting dari industri tekstil dan garment. Artinya, ketika kita membahas fast fashion, kita tidak hanya membahas soal gaya hidup, tetapi juga soal lingkungan, limbah, sumber daya alam, dan kehidupan banyak pekerja. Melalui topik ini, saya ingin membahas 3 hal. Yang pertama adalah, what is fast fashion? Apa itu fast fashion? Dan yang kedua, kenapa ini penting? Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk menangani hal seperti ini. Kita akan lanjut ke apa sih itu fast fashion. Fast fashion sendiri adalah model industri pakaian yang menekankan 3 hal, yaitu cepat, murah, dan selalu mengikuti perubahan tren. Pakaian diproduksi dengan sangat cepat, dijual juga dengan harga yang terjangkau, lalu terus diganti dengan model baru agar konsumen itu terus membeli. Dalam sistem ini, yang dikejar bukan lagi ketahanan pakaian, tetapi seberapa cepat produk A bisa masuk ke pasar, menarik perhatian, dan terjual. Akibatnya, pakaian tidak lagi dipandang sebagai barang yang dipakai karena tahan lama, melainkan produk yang cepat datang dan juga cepat diganti. Kalau dulu orang membeli pakaian dengan pertimbangan awet dan bisa dipakai berulang kali, sekarang banyak pembelian terjadi karena tren, viral, ataupun diskon. Saat tren berubah cepat, pakaian yang sebenarnya masih bisa dipakai atau layak pakai, bisa terasa seolah-olah sudah ketinggalan zaman. Menurut UNEP, dalam sekitar 15 tahun, produksi pakaian global ini akan meningkat 2 kali lipat, sementara lama pemakaiannya justru menurun. Artinya, kita memproduksi lebih banyak, membeli lebih banyak, tetapi juga memakai lebih singkat. Jadi, fast fashion bukan hanya soal baju murah, tetapi juga sistem industri dan pola konsumsi yang mendorong kita terus-menerus untuk membeli yang baru. Selanjutnya, kita beralih ke mengapa fast fashion bisa berkembang sangat cepat. Fast fashion bisa berkembang sangat pesat bukan tanpa alasan. Ia berkembang karena sistem ini terasa cocok sekali dengan kehidupan kita hari ini.
Pertama, harganya murah. Karena murah ini, membeli pakaian terasa seperti keputusan kecil yang dimana kita tidak merasa sedang membuat keputusan yang penting. Kita hanya merasa, oh mumpung murah, mumpung lucu, dan siapa tahu nanti juga kepake. Yang kedua, aksesnya sangat mudah. Pada zaman sekarang ini, kita tidak perlu datang ke toko. Kita bisa melalui ponsel dengan lewat e-commerce seperti Shopee atau TikTok Shop. Kita cukup buka ponsel, scroll beberapa menit, lalu lihat model menarik, lalu tinggal di check out. Yang ketiga, trennya bergerak sangat cepat. Media sosial membuat kita terus melihat gaya baru, outfit baru, dan dorongan untuk selalu tampil update. Akhirnya, pakaian tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan jangka panjang, yang dimana pakaian menjadi bagian dari arus tren yang terus bergerak. Dan disinilah fast fashion menjadi kuat. Ia bukan hanya menjual baju, ia juga menjual perasaan. Perasaan tampil baru, perasaan tidak tertinggal, perasaan ikut tren, dan kadang-kadang bahkan perasaan lebih percaya diri. Masalahnya, ketika semua itu terus-menerus terjadi, kita bisa masuk ke pola yang sama dengan beli lebih sering, pakai lebih singkat, lalu buang lebih cepat. Dan saat ini, pola ini menjadi normal. Kita hampir tidak merasa ada yang salah. Kita lanjut kepada bagian mengapa isu ini penting di Indonesia. Di Indonesia, persoalan fast fashion ini juga sangat relevan untuk dibahas karena industri tekstil dan garmen punya peran yang besar. Pada awal 2024, sektor ini menyumbang sekitar 5,84% dari total industri manufaktur nasional dan memberi pekerjaan kepada sekitar 3,9 sampai 4 juta orang. Artinya, ini bukan sektor kecil, ini adalah sektor yang besar, penting, dan menyangkut kehidupan banyak orang. Namun justru karena skalanya besar, dampaknya juga tentunya tidak kecil ya. Produksi tekstil berkaitan dengan penggunaan air dalam jumlah besar, proses pencelupan dan finishing yang dapat menghasilkan pencemaran, serta limbah yang terus bertambah. Selain itu, industri ini juga berkaitan erat dengan tenaga kerja. Jadi ada studi yang memperkirakan bahwa industri itu memperkirakan sekitar 5 juta pekerja dan lebih dari 80% diantaranya adalah perempuan. Jadi ketika kita bicara tentang fast fashion Indonesia, kita tidak sedang membahas sesuatu yang jauh dari keseharian kita. Kita juga sedang membahas industri yang terhubung langsung dengan ekonomi, lingkungan, dan kehidupan jutaan orang. Itulah sebabnya persoalan fast fashion tidak bisa dilihat hanya sebagai soal selera berpakaian. Ia juga merupakan soal sistem produksi, soal dampak ekologis, dan juga soal keadilan sosial. Oke, selanjutnya kita lanjut ke dampak fast fashion terhadap lingkungan. Yang pertama dampaknya adalah limbah tekstil. Fast fashion membuat pakaian yang diproduksi cepat dan dikonsumsi cepat. Jadi ketika suatu produksi cepat dan dibeli cepat, biasanya ia juga lebih cepat dibuang. Di Indonesia sendiri, limbah tekstil sudah mencapai sekitar 2,3 juta ton per tahun. Yang lebih mengkhawatirkannya, hanya sebagian kecil yang benar-benar didaur ulang. Sisanya berakhir di tempat pembuangan atau dibakar. Akhirnya, sebagian besar pakaian yang sudah tidak kita pakai tidak kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ia hanya berubah menjadi sampah. Dan ini penting untuk dipikirkan, karena kita tidak membeli suatu pakaian, kita biasanya hanya memikirkan saat kita memakainya. Kita jarang memikirkan akhir hidup pakaian itu, padahal bagi lingkungan pertanyaan itu penting. Setelah pakaian ini tidak lagi saya pakai, kemana ia pergi? Dampak yang kedua yaitu pencemaran. Dalam proses produksi tekstil, terutama tahap pencelupan, pewarnaan, dan finishing digunakan banyak air dan bahan kimia. Semakin besar produksi, semakin besar pula tekanan terhadap sungai, air tanah, dan lingkungan sekitar kawasan industri. Fast fashion bergantung pada produksi massal dan produksi massal ini berarti penggunaan sumber daya yang juga sifatnya massal. Karena itu, persoalan pencemaran air bukan sekedar masalah industri. Ia juga adalah bagian dari biaya besar yang sering tidak terlihat ketika kita hanya melihat harga murah di layar ponsel. Dampak yang ketiga yaitu mikroplastik. Banyak pakaian fast fashion dibuat dari bahan sintetis seperti polyester, nilon, dan akrilik. Saat dicuci, bahan-bahan ini dapat melepaskan serat-serat kecil yang sangat halus. Serat itu masuk ke saluran air, lalu akhirnya bisa mencapai sungai dan laut. Menurut UNEP, sektor fashion dan tekstil menyumbang sekitar 9% polusi mikroplastik yang mencapai lautan di setiap tahunnya. Jadi, fast fashion bukan hanya soal pakaian yang menumpuk di lemari atau di tempat sampah, ia juga soal partikel plastik yang tidak terlihat tapi terus beredar di lingkungan. Dan justru karena tidak terlihat, seringkali dampaknya terasa jauh padahal dampak itu nyata dan tetap ada. Dampak yang keempat yaitu penggunaan air dan juga emisi. Jadi, UNEP mencatat bahwa industri fashion dan tekstil menggunakan sekitar 215 triliun
liter air. Selain itu, sektor ini juga menyumbang 2,8% emisi gas rumah kaca global. Kalau kita dengar angka ini seperti itu, kita jadi sadar nih bahwa pakaian bukan hanyalah benda yang ringan dalam arti ekologis, tapi juga ia mungkin ringan saat dipakai, mungkin kecil saat dilipat, tetapi jejak lingkungannya sangat panjang dari bahan baku, ke produksi, ke distribusi, dan ke konsumsi, sampai akhirnya ke pembuangan. Jadi pertanyaan yang perlu kita ubah bukan hanya berapa harga baju ini, tapi juga berapa biaya lingkungan yang tersembunyi di baliknya. Selanjutnya kita lanjut ke dampak yang lainnya, yaitu dampak sosial dan kemanusiaan. Fast fashion tidak hanya berdampak pada lingkungan, ia juga berkaitan dengan manusia yang berada di balik proses produksinya. Ketika sebuah pakaian bisa dijual dengan sangat murah, kita perlu bertanya, apa yang ditekan agar harga itu bisa menjadi semurah itu? Seringkali yang ditekan bukan hanya kualitas barang, tetapi juga biaya kerja, standar keselamatan, atau kesejahteraan pekerja. Studi tentang sektor garmen Indonesia menunjukkan bahwa pekerja menghadapi berbagai tantangan seperti upah rendah, jam kerja panjang, tekanan kerja tinggi, dan kondisi kerja yang tidak selalu aman. Karena banyak pekerjanya adalah perempuan, maka isu perlindungan, keselamatan, kesehatan kerja, dan perlakuan yang adil menjadi semakin penting. Disinilah kita mulai melihat bahwa fast fashion bukan hanya soal baju, ia juga soal relasi antar konsumen, industri, dan manusia yang membuat produk itu. Harga murah sering terlihat menguntungkan kita sebagai pembeli, tapi kadang-kadang harga murah itu terjadi karena ada biaya lain yang dipindahkan atau dialokasikan ke tempat yang tidak kita lihat, ke lingkungan, ke kualitas hidup pekerja, atau ke komunitas di sekitar kawasan industri. Jadi ketika kita berbicara tentang fast fashion, kita tidak sedang membahas sesuatu yang netral, kita juga sedang membahas sistem yang membuat satu pihak mendapat kemudahan sementara pihak lainnya menanggung bebannya. Selanjutnya kita akan membahas mengapa fast fashion ini sulit dihentikan. Kalau dampaknya sebesar ini, lalu kenapa fast fashion masih terus tumbuh? Jawabannya karena masalah ini bukan hanya soal perusahaan, masalah ini juga soal budaya konsumsi. Kita hidup di masa ketika tren berubah sangat cepat. Ada tekanan sosial untuk selalu tampil baru, ada dorongan untuk mengikuti apa yang sedang ramai, ada rasa takut tertinggal atau FOMO atau fear of missing out. Media digital memperkuat semua itu. Kita terus melihat outfit baru, rekomendasi baru, hal baru, dan juga tren baru. Lama-lama membeli sesuatu bukan lagi selalu soal butuh atau tidak butuh. Kadang itu soal tetap ingin, tetap relevan, ingin tetap ikut arus atau tren, ingin tidak merasa ketinggalan. Dan di sisi lain, industri memang dibangun untuk memenuhi pola itu. Produksi cepat, pemasaran cepat, distribusi cepat, dan juga konsumsi cepat. Akibatnya, kita masuk ke siklus yang berulang, lihat, tertarik, beli, pakai sebentar lalu ganti lagi. Selama pola pikir ini terhadap konsumsi tidak berubah, fast fashion akan terus punya pasar. Jadi masalah ini sulit dihentikan bukan karena orang tidak peduli, tapi karena sistemnya memang membuat konsumsi cepat terasa normal. Oke, lalu lanjut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Solusinya bukan berarti kita harus berhenti membeli pakaian sama sekali. Fashion tetap bisa menjadi bentuk ekspresi dan bagian dari identitas. Tetapi yang lebih realistis adalah mulai menjadi konsumen yang lebih sadar. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, membeli pakaian sesuai kebutuhan bukan hanya karena diskon atau tren. Sebelum membeli, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar akan memakai ini? Ataukah ini hanya impulsif sesaat? Kita juga bisa memilih pakaian yang lebih awet, merawat yang sudah dimiliki, memperbaiki yang sudah rusak, dan mengurangi kebiasaan membeli hanya demi mengikuti tren yang cepat. Langkah kecil seperti reuse, repair, dan recycle, atau memilih alternatif lain misalkan seperti thrift atau pre-love juga bisa menjadi bagian dari perubahan. Sebagai penutup, fast fashion memang terlihat murah, cepat, dan mudah, tapi di balik itu ada dampak besar ya bagi lingkungan dan juga manusia. Karena itu, pertanyaan pentingnya adalah bukan hanya apakah ini murah, tapi apa dampaknya, siapa yang menanggung biayanya, dan apakah saya benar-benar membutuhkannya. Kita mungkin tidak bisa mengubah industri fashion sendirian, tetapi dengan keputusan yang lebih sadar, kita bisa berhenti memperkuat sistem yang merusak. Karena perubahan besar sering dimulai dari suatu pilihan yang kecil. Terima kasih, saya Firdayanti Septiana, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.